What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Trust. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan perpusrengan duniawi yang entah siapa yang melakukannya. Scene kemudian berpindah dan menampilkan sebuah pasangan muda yang mana si istri baru saja pulang dari luar kota gitu cuy. Diketahui mereka berdua memiliki masalah trust issues atau mereka saling gak percaya gitu cuy. Mereka berdua sebenarnya belum lama menikah. Sang istri bernama Brooke dan suaminya bernama Owen. Brooke sendiri merupakan seorang artis yang memiliki sebuah galeri seni yang sebentar lagi akan segera launching. Sementara Owen adalah seorang pembawa berita terkenal di Amerika. Diceritakan bahwa Brooke sedang sibuk-sibuknya mengurusi galeri seninya. Dan ini adalah Ansgar, asisten atau karyawannya yang sekaligus juga merupakan street artist yang dibayar oleh Brooke untuk mengisi galeri. Penampilan Ansgar yang cool dan juga cowok banget ini sebenarnya membuat Owen sedikit kurang nyaman. Dan juga ya takut lah ya istrinya kegocek gitu cuy. Namun demikian Brooke berkali-kali mengatakan di antara mereka nggak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan profesional pekerjaan saja. Hingga permasalahan pun muncul ketika mereka sedang makan malam bersama dengan sahabatnya. Di sini Owen mengajak Brooke untuk berlibur ke Paris pada pekan depan. Namun kala itu Brooke menolak ajakan dari Owen. Brooke mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan gak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dan hal ini pun tentunya membuat Owen jadi agak kecewa. Ketika pulang ke apartemen mereka pun kembali berbaikan setelah tahu kalau Owen memberikan bunga untuknya. Owen di sini mencoba mengajak kembali Brooke untuk berlibur ke Paris, apalagi ia pun sudah membeli tiket pesawatnya. Namun lagi-lagi ajakan tersebut tetap ditolak oleh Brooke yang memang sedang sibuk dengan urusannya. Ketika Owen sedang membuang sampah, Brooke mendengar notifikasi dari handphone Owen yang mana ternyata itu adalah ajakan ketemuan dari seseorang bernama Sarah. Namun di sini Brooke masih positive thinking karena memang Sarah adalah rekan kerja dari Owen. Singkat cerita, di esok harinya ketika Brooke baru tiba di kantor, dirinya dikejutkan dengan berita besar. Di sini Ansgar mengatakan bahwa ada satu investor kaya raya yang ingin membeli lukisan mereka. Namun masalahnya investor itu ingin bertemu di Paris. Hal ini tentunya menjadi permasalahan besar karena Brooke baru saja menolak ajakan Owen untuk pergi ke Paris. Namun sekarang ia malah akan pergi ke sana. Investor yang satu ini merupakan kesempatan besar yang gak boleh dilewatkan oleh Brooke. Lantas ia pun pergi ke kantor Owen untuk meminta izin. Namun ketika baru saja tiba di sana, Brooke malah dibuat cemburu karena melihat Owen dekat dengan wanita lain. Brooke pun akhirnya mengajak Owen berbicara. Ia harus menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin pergi ke Paris bersama Ansgar dan bertemu dengan investor yang akan membeli beberapa karya lukisannya. Owen sempat kesal pada awalnya, namun karena ini adalah kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali, akhirnya Owen pun mengalah. Waktu pun berganti malam. Di sini Brooke yang sedang tertidur nggak sengaja terbangun dari tidurnya. Dia lalu menyadari bahwa Owen tiba-tiba pergi meninggalkan apartemen. Dan ketika dicek melalui GPS-nya, lokasi tujuannya adalah sebuah hotel. Brooke kini semakin curiga bahwa Owen tengah melakukan aneh-aneh. Lantas pada keesokan harinya tanpa diminta, Owen pun langsung menjelaskan maksud kepergiannya semalam. Semalam ia diminta untuk meliput sebuah acara. Namun karena melihat Brooke yang sedang tertidur, dia pun pergi tanpa izin. Jika dilihat dari tatapan Brooke, sebenarnya dia tuh gak begitu percaya sama Owen. Apalagi ada bukti chat dari Sarah yang kemarin itu. Lantas ketika Brooke pergi dengan Ansgar, Owen pun pergi ke sebuah bar dengan seorang temannya. Di sana dia bercerita kalau dia cemburu dengan Ansgar.
Namun sahabatnya bilang kalau Brock tak mungkin mengkhianatinya. Ia mengenal Brock katanya. Lantas ketika mereka akan pergi, Owen pun berkenalan dengan seorang wanita pirang bernama Amy yang sepertinya mengagumi Owen ketika sedang membawakan berita. Percakapan mereka pun terus berlanjut, bahkan ketika sang sahabat pergi lebih dulu karena takut dimarahi oleh bininya. Mereka juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama, dan akhirnya kebersamaan mereka pun berlanjut sampai di apartemen Owen. Dan pada malam itu mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi seperti yang kita lihat di awal film. Iya cuy, ternyata itu adalah Owen dengan si Amy. Singkat cerita, Brock dan Ansgar pun tiba di Paris. Mereka lantas langsung melakukan pertemuan dengan asisten investor yang bernama Demian itu. Lalu setelah mencapai kesepakatan, tangan Ansgar malah tiba-tiba membandel dan mengarah ke apem milik si Brock. Lantas setelah selesai dengan pertemuan itu, Ansgar malah semakin berani memancing Brock. Beruntungnya Brock ini nggak kepancing oleh Ansgar karena memang dia benar-benar menganggap Ansgar adalah partnernya. Lantas setelah itu Brock berniat untuk menghubungi Owen. Dia juga awalnya mau berniat untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi dengannya dan Ansgar. Namun pesannya tak kunjung dibalas. Lantas setelah selesai mengeluarkan kental manis milik Owen, ia pun meminta bantuan kepada Owen untuk dibantu perihal lamaran kerjanya nanti setelah ia selesai dengan kuliahnya tahun depan. Dan Owen pun berjanji akan membantunya. Waduh, ternyata ada udang di balik bakwan. Lantas setelah beberapa hari berlalu, pameran pertama galeri pun dibuka. Di sana terlihat banyak sekali orang yang menikmati karya Ansgar dan Brock ini. Owen pun ikut hadir meramaikan acara tersebut. Namun saat baru tiba, Owen malah kembali dibuat cemburu melihat kedekatan Ansgar dan juga si Brock. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi sedikit panik ketika Owen melihat Amy yang juga berada di pameran tersebut. Brock yang menyadari hal itu pun langsung bertanya mengapa Owen begitu gugup. Namun untungnya Owen bisa beralasan meskipun dia memang sangat gugup. Beberapa saat kemudian Ansgar yang melihat kecantikan Amy pun akhirnya mendekatinya. Amy pun berterus terang kalau dia tertarik dengan salah satu karya milik Ansgar. Mereka pun akhirnya berkenalan dan ngobrol-ngobrol sejenak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita pun diperlihatkan Amy yang diantar oleh Ansgar ke sebuah apartemen. Dan ternyata apartemen itu adalah miliknya Owen. Tanpa keraguan Amy pun kemudian masuk. Lalu ia menjelaskan semuanya. Cerita pun flashback ke beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya Amy ini adalah orang suruhan dari Brock untuk mengetes kesetiaan Owen sebelum ia berangkat ke Paris. Dia menggunakan jasa Amy untuk mengetes kesetiaan Owen. Hal ini sebenarnya dilakukan karena Brock merasa curiga kepada Owen yang kerap kali pulang malam akhir-akhir ini. Selain itu, handphone Owen beberapa hari ke belakang sering chattingan dengan beberapa wanita yang membuat Brock menjadi kurang nyaman. Dan pertemuan Owen bersama Amy di bar pada malam itu merupakan sebuah hal yang telah direncanakan. Amy ingin berpura-pura menjadi mahasiswi untuk membuat Owen tertarik. Nah, plot twistnya sebenarnya saat Brock berada di Paris, ia telah meminta Amy untuk membatalkan pekerjaannya itu. Akan tetapi karena Owen ini boleh juga nih katanya si Amy, dia pun akhirnya menghiraukan permintaan Brock sampai terjadilah kejadian di apartemen itu. Selama berada di Paris pun Brock ini selalu merasa nggak nyaman karena terus kepikiran oleh Owen yang mungkin sedang macem-macem bareng Amy. Dan pada titik ini Brock pun merasa benar-benar menyesal karena ia telah membuat kesalahan dengan memesan jasa dari Amy. Lantas setelah itu Amy pun kemudian menghubungi Brock dan dia bilang bahwa Owen merupakan suami yang setia. Dia pun dianggap lulus tes dan mendapat predikat suami setia, yang mana sebenarnya itu semua merupakan sebuah kebohongan. Kebohongan itu pun semakin terlihat jelas saat Amy datang ke pameran Brock dan dia mendapati Owen dengan wajah yang rada panik. Apalagi saat Brock bertanya kepada Owen, jawaban Owen malah ngalur ngidul dan gagap-gagap sendiri. Lalu ketika Brock dan Owen pulang dari pameran, Brock menanyakan apakah benar jika Owen gak punya hubungan apa-apa dengan Amy. Di sini Owen pun membantah dan berkata kalau ia sama sekali tak mengenal Amy.
Dan dari situ Brock pun langsung sadar kalau sang suami baru saja berbohong. Di sini Owen pun akhirnya jujur bahwa ia telah berpusreng dengan Amy. Owen pun beralasan itu dilakukannya karena dirinya dilanda stres dan cemburu dengan kedekatan Brock serta Ansgar. Tentu saja mendengar pernyataan tersebut Brock pun sangat kecewa. Dengan rasa sedih yang amat mendalam, dirinya kemudian pergi dari sana dengan membawa handphone milik Owen. Singkat cerita, setelah menenangkan diri di rumah rekannya, Brock pun akhirnya kembali ke apartemennya. Namun di sana malah terdapat Amy yang sedang menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dan ketika mereka bertiga bertemu, terjadi perdebatan di antara mereka. Brock kala itu menyalahkan Amy yang gak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Dia melanggar peraturan yang awalnya sudah mereka sepakati. Brock lantas merendahkan Amy dan menganggap kalau ia adalah seorang pelakor. Lantas di sini karena ingin menyudahi semuanya, Amy pun akhirnya pergi meninggalkan apartemen itu. Lantas sesaat kemudian Owen pun menanyakan kepada Brock apa yang sebenarnya telah terjadi di Paris antara Brock dan Ansgar. Dan akhirnya terungkaplah kejadian yang sebenarnya. Brock yang udah yakin banget kalau Owen lagi pusreng sama Amy memutuskan untuk menyamakan kedudukan tersebut. Dan diperlihatkanlah kalau Brock yang lagi galau banget itu dihampiri oleh Ansgar. Ansgar pun menenangkannya, namun ia malah terbawa suasana. Dan pada akhirnya mereka pun malah melaksanakan perpusrengan duniawi demi menyamakan kedudukan itu. Dan disinilah akhirnya keduanya pun tersadar bahwa sudah tak ada lagi yang harus dipertahankan dalam hubungan ini. Singkat cerita, Owen kemudian berkemas dan pergi dari sana. Namun sebelum ia keluar, Owen mengatakan agar mereka bisa menghabiskan malam Natal bersama. Di sini ternyata Owen masih menyimpan tiket berlibur mereka ke Paris dan pesawat itu akan berangkat dalam waktu 3 jam lagi. Mereka pun akhirnya buru-buru packing dan pada akhirnya tiket pesawat itulah yang kembali mempersatukan mereka.